Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk R, ya, pemrograman R. Kali ini kita akan melakukan visualisasi data yang bersifat time series. Artinya terdapat waktu, ya. Jadi datanya itu berada pada kurun waktu tertentu. Ada beberapa paket yang mungkin bisa kita gunakan untuk time series ini, ya, untuk time series ini. Yang pertama, gitu ya. Saya di sini menggunakan POSIT, ya. Bapak Ibu bisa menggunakan RStudio ataupun POSIT bebas, gitu ya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Kebetulan saya di sini lembar kerjanya kosong, gitu ya. History kosong, konsol kosong. Di sini tinggal file ada data latihan.xlsx. Kita tidak akan menggunakan itu, gitu ya. Tidak akan menggunakan ini. Kita akan menggunakan dataset yang sudah ada di dalam RStudio, ya, yaitu langdates. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu menggunakan dataset langdates, Bapak Ibu tinggal ketik ldates seperti ini, kemudian Ctrl Enter, maka akan terdapat array, ya. Terdapat array di sini. Januari ada bulan, ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan ada tahun. Di sini 1974, 75, 76, 77, 78, 79, gitu ya. Kalau diperhatikan ini bagian sini nih, ya, ini di bagian kolom yang ini yang tanpa ada atribut, nama atributnya, gitu. Nah, kalau misalkan kita perhatikan, ya, str, ya, kita mau mencari tipe apa, data apa dari ldates ini, gitu ya. Dates, gitu ya, maka dia bersifat time series, ya, data time series. Nah, data time series ini tentunya akan lebih mudah, ya, kita visualisasikan dalam bentuk grafik, gitu ya, timeline yang menunjukkan adanya perubahan nilai dari kurun waktu tertentu, ya, perubahan nilai dari dalam kurun waktu tertentu. Selain ldates, gitu ya, Bapak Ibu juga bisa menggunakan mdates, ya. Mdates ini sebenarnya adalah ldates-nya tapi versi yang laki-laki, gitu ya. Yang perempuan tinggal pakai F, gitu ya, F dates, gitu ya. Nah, ini kalau dijumlahkan sama, gitu ya. Januari 1974 2134 ditambah 901 isinya 3035, gitu. Ya, kalau ini total, ya, ldates ini, kalau mdates ini khusus untuk laki-laki, fdates khusus untuk female, ya. Nah, ini kalau kita menggunakan data yang sudah terinput, ya, artinya sudah di-embed di dalam RStudio, jadi sudah jadi satu paket tuh, ya. Ada banyak sebenarnya dataset yang bisa kita gunakan untuk latihan, gitu ya. Jadi nggak perlu download kemudian upload, download, upload, nggak. Kita tinggal panggil saja dataset yang sudah ada, gitu ya. Selain ldates itu ada iris, gitu. Ini paling terkenal, ya, data iris. Data iris ini berkaitan dengan ukuran putih kelopak, gitu ya. Nah, gitu, sepal dan seterusnya. Nah, kita akan fokus pada ini. Ini adalah data kematian akibat penyakit paru, ya, lung disease, kematian akibat penyakit paru, gitu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan menggunakan fungsi, ya, fungsi tanpa library, tanpa paket, ya. Kita akan menggunakan melihat atau membuat timeline, ya, timeline dari ldates ini. Yuk kita simak bagaimana caranya.
Baik, untuk menggunakan fungsi atau menghasilkan plot ya, maka kita cukup menggunakan plot ya, kemudian nanti ada datanya gitu ya, L that's oops maaf plot, kemudian ini adalah datasetnya L that's, kemudian main sama dengan ini judulnya total long disease deaths gitu ya, kemudian while lives sama dengan deaths ya. Kita coba generate. Nah, kita bisa lihat ya, kita bisa lihat di sini ada pertumbuhan ya, pertumbuhan secara grafik ya, time series, bagaimana perjalanan total long disease ya dari 1974 sampai 1980, fluktuatif gitu ya, fluktuatif gitu. Ini total ya, ini total, kemudian ini dates-nya ya, dates-nya ini tahunnya, waktunya gitu ya. Ini adalah total long disease dates-nya, judulnya. Nah, saya jelaskan di sini, ini main adalah judul, kemudian di labs di sini adalah ini untuk Y-nya ya, ininya apa, sumbu UY-nya gitu ya. Ini nggak apa-apa ya, ada warning di sini karena kita menggunakan fungsi yang sangat minimal ya, sangat minimal, kelihatan seperti ini saja. Kemudian kita coba menggunakan yang lain gitu ya. Ini pakainya kita menggunakan mdates ya, mdates ini main gitu ya, Control Enter, the 15 warning, use warning to see them. Yes. Oh. Nah, gitu ya. Tambah warnings. Nah, kalau ini ada banyak ya, ada banyak warningnya karena ini is not graphical parameter, jadi nggak apa-apa, kita menggunakan line saja seperti ini. Ini kalau menggunakan mdates ya. Kalau misalkan fdates gitu ya, seperti ini sintaksnya, female long disease dates gitu ya, kemudian near labs sama dengan dates, kemudian ditambah enter warnings ya, enter. Nah, ini kalau female bisa lihat ya, seperti ini. Di sini hampir sama sih fluktuasinya gitu ya. Kalau digabungkan nanti akan seperti ini. Ini cara yang paling simple ya Bapak Ibu ya, cara yang paling simple. Nah, nanti kita akan menggunakan data COVID ya. Kita menggunakan data COVID-19 di Jepang selama 2 tahun penuh, kira-kira akan seperti apa. Yuk kita simak. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan data COVID Jepang
ya. Pertama kali kita harus mengunggah ya, mengunggah dulu mengunggah dulu filenya ya, mengunggah filenya COVID Jepang. Nah, ini COVID Jepang. Oke, jadi bentuknya adalah CSV ya, COVID Jepang.csv, sehingga nanti kita akan nge-read data COVID Jepang.csv ini menggunakan read data gitu ya, read data.csv. Simak sintaksnya seperti ini, data gitu ya, kemudian read .csv ya, read.csv. Di sini langsung saja COVID Jepang.csv. Nah, ini kenapa Yelapse masih ada ya, padahal saya sudah nggak ada ini ya. Dasar nih Posit kadang suka kayak gini ya. Nah, kita akan lihat ya data si COVID Jepang ini sudah ada sudah masuk, maksudnya ya, sudah masuk. Bisa dilihat ada data COVID ya, data COVID-nya mulai dari tanggal, prefektur, atau dalam hal ini adalah provinsi ya kalau di kita, kemudian positifnya berapa, tesnya di berapa, discharge di rumah sakit berapa, fatalnya berapa ya. Jadi yang kita akan gunakan yang positif ya, yang positif per tanggal ini di Jepang bagaimana gitu ya. Oke, baik, simak berikut ini ya. Tadi view data sudah selesai ya, ini saya clear dulu gitu ya, saya clearkan dulu. Kemudian sintaksnya Bapak Ibu bisa dilihat, kita akan menggunakan datvis ya, datvis, kemudian di variabel datvis dihubungkan dengan ggplot. Oh ya, di sini sebelumnya Bapak Ibu harus panggil dulu library ggplot ya. Oh, ggplot 2 kalau di sini ada. Coba kita tidyverse. Oh, nggak ada juga. Ya, kalau jika tidak ada ggplot, kita coba install dulu tidyverse ya Bapak Ibu. Ya, install dulu tidyverse, kemudian kita coba lihat nanti apakah ggplotnya sudah masuk apa belum. Harusnya sih sudah gitu ya. Kita coba lihat ya, library ya, ggplot. Oh, tidak ada. Oh, ada ya. Jadi kita akan menggunakan library-nya ggplot 2 ya, ggplot 2. Nah, fungsinya di sini Bapak Ibu ya, ada datvis ya, kemudian ggplot 2 datanya adalah tadi data gitu ya, kemudian geomline ya. Bapak Ibu tinggal diikuti saja geomline, mapping AS ini aesthetic, X nya sama dengan date, tanggal, Y nya sama dengan post date. Kita akan coba ggplotnya tidak ada ya. Kenapakah tidak ada? Oh, ada.
kemudian coba kita database. Oke. Ya, padahal library-nya tadi ggplot nggak ada ya. Gitu ya. Nah, jadi tadi library-nya ggplot 2, tapi fungsinya ggplot ya, fungsinya ggplot ya. Nanti silahkan ikuti saja ini ya. Kita bisa lihat di sini, ini pergerakan total positif COVID di Jepang ya. Ini sebenarnya kalau di zoom ada banyak gitu ya. Ini tuh per tanggal sebenarnya ya, per tanggal, cuman tidak bisa ini ya, tidak bisa ditampilkan secara keseluruhan, jadi kelihatannya seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu kan kalau seperti ini menonton ya, kita juga bisa menggunakan color ya, color gitu ya, color sama dengan prefektur ya. Kemudian kita klik. Nah, ini terlalu ini berarti ya, kita coba lihat zoom. Tidak akan terlihat. Coba kita menggunakan diom point ya, diom point. Nah, bisa terlihat ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalkan ini kita lihat berdasarkan ini ya, pemetaan warna ya. Ini karena prefekturnya banyak, jadi ini agak nyaru gitu ya, agak nyaru. Nah, ya, jadi nyaru. Jadi ini sebenarnya total ya, total. Nah, biasanya ini kalau nggak salah Tokyo ya, kalau nggak salah ini Tokyo gitu. Nah, jadi bagaimana kalau misalkan prefekturnya kita hanya gunakan sedikit ya, berarti bisa saja gitu, karena ini prefekturnya banyak gitu ya, ya berarti ini banyak gitu ya. Nah, baik, itu saja dulu ya untuk tutorialnya. Modulnya nanti akan saya sampaikan ya, akan disampaikan, datanya juga akan disampaikan. Silahkan untuk mempraktikkan di rumah masing-masing, bisa menggunakan POSIT, bisa juga menggunakan RStudio yang telah diinstal gitu ya. Bagusnya memang RStudio yang diinstal ya. Kalau POSIT tadi bisa kelihatan ya, kita nggak YLabs-nya udah nggak ada, tapi tetap ke bawah errornya gitu ya. Itu masih kekurangan lah ya, kekurangan kalau menggunakan yang berbasis cloud ya, layanan cloud. Mungkin karena dia servernya udah jenuh gitu ya. Ini RAM-nya udah hampir setengahnya lebih gitu ya, pemakaiannya bisa kelihatan. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.